Kan Doktif bilang sudah terakreditasi. Ternyata pada waktu di BPOM Doktif sendiri bilang belum terakreditasi. Berarti kan tandanya berbahaya itu kan? Jangan ngomong kayak gitu, Dok. Ya Mbak DP, di sini Doktif nggak ingin memperpanjang. Kalau misalnya Mbak DP ada masalah dengan Teh NM, kalau emang kalian ada dendam itu urusan kalian. Gak ada urusannya sama Doktif. Berarti nggak ikut-ikutan itu. Si Burik, si DP Burik. Ya, selalu ngomongnya dari tahun ke tahun, itu aja, itu aja. Aduh. Kalau dia nggak datang hari ini, dibikin surat panggilan jemput bawa. Nah kalau sudah dicari-cari nggak ketemu, dia ngumpet misalnya nggak ketemu, ya baru dipindah daftar pencarian orang DPO surat berikutnya. Gitu, jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Maya, aku pengennya baik-baik. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal, Dok, gitu. Saat si Mail itu ngambil uang yang 2M cash, itu terekam CCTV dan semua itu terekam, sayang. Jadi apa yang dijustiskan? Kepala otak kau? Hah? Tengkorak kau dibelah, dilihat situ ada justice nggak di dalam tengkorak kau? Kurasa itu kayaknya. Dibelah dulu kepala kau, diangkat kulit kau, dikoyak tengkorak kau, dilihat, oh ada justice nggak? Oh ada. Berapa persen justice-nya? 0,00006%. Jadi Pok Lela tidak approve. Ham. Dan hal ini bukan hal baru buat gue ya, karena dia cara kerjanya memang begitu. Untuk meraup pundi-pundi. Jangan-jangan dokter-dokter yang sekarang ada di lingkarannya itu juga mantan daripada yang dia takut-takutin. Atau yang dia ancam-ancam minta-minta. Nah, daripada gue ngomong, kan dia selalu bilang, suara gue adalah suaranya netizen, ya kan, berpengaruh sekali. Pakai nantang-nantang dukun lagi. Aduh, bahaya banget lo, nih manusia takabur ya. Bilang dia nggak mau masuk surga lah, sekarang nantangin dukun lah, nggak takut kualat. Padahal, dulu nangis-nangisnya minta ampun. Jadi si Rahma Uler ini nggak ada ya Kak Sel nggak ada. Nama asli dia tuh Rahma karena dia nipu penjual barang overclaim dan produk berbahaya, makanya ditambahin Uler ya. Rahma Uler kenapa tuh tiap hari? Omsetnya menurun ya. Kepercayaan masyarakat udah nggak ada. Baju ngejeplak, skincare rata-rata overclaim dan berbahaya. Udah nggak dapat omset, ya udah kalau nggak dapat balik ke Gayo ya, bercocok tanam cengkeh atau jualan mie Aceh atau apalah ya kan. Nggak usah pula kau tantrum katanya habis ketemu backingannya sama teman-teman sejawatmu ular sawah itu. Kalau enggak hancur loh bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani. Karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Udahlah NM, lu sama asisten lu nggak usah kemana-mana keluar-keluar bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu nggak ambil duitnya, apalagi nego-nego 5 miliar, nggak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu nggak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua nggak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar nggak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil lalu lu gas lagi biar naik tarif, ya kan? Kayak gitu cara kerjanya kan? Saya bingung, saya belum dapat laporan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, itu tidak ada. Tiba-tiba udah ada 9 orang untuk menyita. Kepada Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Sigit, Pak, gimana Pak? Katanya Bapak lagi bebenah untuk supaya warga rakyat Indonesia ini percaya lagi sama polisi. Tapi kenapa masih ada yang melenceng ini dari polisi cyber? Saya tidak mau bicara tentang aktor intelektual. Tapi kalau saya katakan bahwa itu turut bersama-sama, mungkin ya. Atau sama-sama menikmati, mungkin. Atau mungkin ada pihak-pihak yang lain turut serta di dalamnya, kita juga belum tahu. Tetapi yang pasti, ya, ini yang saya luruskan, tidak mungkin berpindah uang secara cuma-cuma dari seseorang pada orang lain tanpa adanya suatu peristiwa. Nikita Mirzani yang telah dilakukan pemanggilan 2 kali oleh Polda Cyber lagi-lagi menuai kontroversi.
Ketidakhadiran Nikita Mirzani ke panggilan kedua ini makin disorot oleh netizen dan beberapa pengacara senior. Belum lagi ditambah perseteruan Nikita Mirzani dan mafia skincare ini juga diwarnai oleh munculnya Dewi Persik yang ikut mengomentari viralnya kasus ini. Namun cuitan dari Dewi Persik malah diserang balik oleh Doktif dan Nikita Mirzani. Sampai saat ini, kasus skincare ular dan Ratu Flexing ini masih hangat disiarkan di media, lantaran menyangkut kehidupan banyak orang pengguna skincare dan skincare over. Jadi Nikita Mirzani sudah dipanggil sebagai tersangka 2 kali. Panggilan tersangka pertama beliau tidak datang tapi minta penundaan. Seharusnya kan penundaan itu kan ada ditunda harinya kapan. Tapi kemudian ternyata ada panggilan kedua, kemudian dia tidak hadir. Berarti waktu dia minta penundaan itu dia nggak datang pas penundaan tuh. Ya, Reza Gladys, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-carilah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran. Ini ngapain sih nelpon dulu? Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya. Ya, bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama. Tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki, jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys, ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, mau bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Henny Sagara tuh ajaib guys. Tidak hanya kalangan artis dan selebritis yang ikut mengomentari kasus ini. Pengacara senior juga banyak yang menyinggung kasus ini seperti Deolipa dan Irjen Pol Riki. Menurut Deolipa, Nikmir sudah sepantasnya untuk bisa dibawa paksa oleh pihak kepolisian lantaran sudah 2 kali mangkir dipanggil polisi. Namun menurut Riki, netizen diminta untuk melihat peristiwanya apa dan kenapa bisa ada uang sekian M berpindah karena motif apa. Jikalau ini motif kejahatan yang ditutupi oleh uang, maka bisa jadi Dr. Reza terkena jeratan pidana. Ya, tanpa adanya satu peristiwa yang membuat orang tersebut terpaksa mentransfer uang itu kepada orang lain. Peristiwa apa itu? Tentunya peristiwa yang mengganggu keberadaan daripada Reza itu sendiri. Kan ada komunikasi dengan Mail. Nah, akhirnya coba kita analisis yang tadinya permintaan 5M diturunkan jadi 4M. Kok ada tawar-menawar? Ini tawar-menawar tentang apa? Kan perlu didalami dong. Kemudian ada 2 kali pemberian uang melalui transfer maupun melalui uang tunai. Kok bisa terjadi itu? Ini hubungan uang ini untuk membeli apa? Untuk apa? Ternyata kan tidak membeli apa-apa. Nah, berarti kan ditransfer dan diberikan secara cuma-cuma melalui Mail dan Nikita Mirzani, kan gitu. Nah, ada sepetik kata yang dikeluarkan oleh Mail yang perlu dicermati, ya. Ini bukan menutup mulutnya Nikita Mirzani. Loh, kok larinya ke sana? Ini berhubungan dengan skincare. Akhirnya ditariklah dengan apa yang dihubungkan dengan TikTok itu. Sehingga mengganggu keberadaan daripada skincare-nya Reza. Ada unsur tekanan, mungkin apa tekanan di belakang itu, apakah nanti akan dilaporkan, dipindahkan segala macam. Akhirnya supaya ini jangan terjadi, terjadilah transaksi itu.